Nah, apa saja variabel pada pengelolaan kinerja guru? Nah, di sini variabel pengelolaan kinerjanya adalah pelaksanaan tugas pokok. Nanti di tahap perencanaan, guru mengetahui tugas pokoknya yang 5M itu, serta dokumen akuntabilitas yang perlu dikonfirmasi oleh kepala sekolah. Pada praktik kinerja, guru memilih satu sub-indikator kinerja dari indikator rapor pendidikan, kemudian pada perilaku kerja nanti guru memilih fokus untuk 7 aspek perilaku berakhlak yang tentunya nanti akan ditingkatkan. Kemudian pada variabel pengembangan kompetensi nanti guru memilih satu indikator kompetensi yang akan ditingkatkan. Kemudian pada tahap pelaksanaan nanti guru melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari seperti biasa. Kemudian guru dan kepala sekolah berdialog dalam melaksanakan diskusi persiapan, observasi praktik kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Kemudian di perilaku kerja, guru melaksanakan upaya peningkatan fokus perilaku kerja berakhlak yang sudah dipilih. Nanti pada pengembangan kompetensinya, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan dan mengisi form refleksi pasca kegiatan. Jadi pada pengembangan kompetensi, karena unggah bukti dukung itu atau unggah sertifikat lah ya, yang sudah tidak dibutuhkan, nanti pada pengembangan kompetensi di tahun 2025 ini diganti. Guru itu nanti melakukan refleksi, hanya mengisi form refleksi pasca kegiatan. Kemudian pada penilaian kinerja, nanti kepala sekolah mengonfirmasi ketersediaan dokumen keseharian tugas pokok guru. Ini perlu digarisbawahi, ini hanya mengkonfirmasi, bukan mengunggah pada sistem, jadi tidak ada sistem unggah lagi. Ini hanya mengonfirmasi apakah data-data atau dokumen yang dilakukan sehari-hari ini apakah sudah ada atau belum gitu. Kemudian nanti guru akan mendapat rating praktik kinerja dari kepala sekolah. Ini rating praktik kinerjanya didapat berdasarkan upaya refleksinya, upaya mempelajari, dan perubahan praktik. Kemudian guru nanti akan mendapatkan rating perilaku kerja dari kepala sekolah dengan mempertimbangkan perwujudan dan dampak dari setiap aspek perilaku kerja. Kemudian nanti kepala sekolah mengecek form refleksi guru dan mempertimbangkan dampak hasil belajar pada praktik kinerja. Jadi pada pengembangan kompetensi ini juga dipertimbangkan nih untuk apakah pada pengembangan kompetensinya berdampak pada hasil belajar pada praktik kinerja, nanti bisa sebagai bahan pertimbangan untuk penilaian praktik kinerjanya. Nah, tahapan yang pertama yang perlu dilakukan adalah pemutakhiran data terlebih dahulu. Nah, kapan pemutakhiran data guru dilakukan? Nah, pemutakhiran data itu dilakukan segera setelah adanya perubahan data kepegawaian dan data kependudukan guru. Misalkan ada data perubahan kepegawaian, itu nanti diubah datanya, baik itu yang di SI ASN dan juga di Dapodik. Nah, kalau misalkan ada data kependudukan yang diubah, nah itu berarti datanya diubah dulu di Dukcapilnya, kemudian nanti di SI ASN dan juga Dapodik. Nah, kemudian dipastikan sebelum melakukan perencanaan kinerja, ada baiknya guru memastikan data kependudukan dan kepegawaiannya sudah dimutakhirkan dengan data yang terbaru. Kemudian data apa saja yang perlu dimutakhirkan? Nah, ini perlu diingat, ini ada 3 data wajib yang perlu dipastikan untuk dimutakhirkan, yaitu nomor induk kepegawaian, nomor induk pegawai, dan unit organisasi. Nah, di sini unit organisasi yang biasanya belum padan antara data yang di SIASN dan juga dengan di Dapodik. Jadi walaupun misalkan di Dapodiknya tertulis SDN 2 Cirebon. Nah, sementara di SIASN-nya SD Negeri 2 Cirebon. Nah, perbedaan itu aja bisa mempengaruhi data. Jadi itu perlu dipadankan terlebih dahulu. Bagaimana cara memadankannya? Jadi dilihat saja data mana yang benar. Kalau misalkan data yang benar di Dapodik, berarti
Yang UNOR yang harus diubah adalah yang berada di SIASN. Kemudian ada wilayah unit organisasi, kemudian nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Nah, bagaimana melakukan pemutahiran datanya ini tadi beberapa sudah saya singgung ya. Nah, kalau isu datanya pengaliran data tidak bisa terjadi karena data pribadi belum padan antara sumber data BKN, Kemendikbudrismen, dan Dukcapil, ini data yang perlu dipadatkan berarti NIK, NIP, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung. Nanti Bapak Ibu guru bingung nih harus kemana. Nah, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan operator sekolah, dinas pendidikan, dan operator BKPSDM atau admin yang ada di BKPSDM-nya. Kemudian tugasnya nanti aktor-aktor itu adalah nanti akan memadankan data kependudukan dan kepegawaian sesuai dengan daftar data yang perlu dipadankan. Terus kenapa sih kita perlu melakukan pemutakhiran data, apa manfaat atau dampak pemadanan? Nah, kalau misalkan data Ibu sudah padan, nanti akan tercipta data yang sinkron antara Kemendikbudrismen dengan instansi terkait lainnya. Dan juga nanti data SKP dari pengelolaan kinerja dapat teralirkan ke e-kinerja BKN. Kalau misalkan ada beberapa data yang belum padan, itu nanti tidak akan bisa sinkron antara data yang di Kemendikbudrismen dengan data yang ada di BKN. Dan ini yang prioritas kedua, nanti data SKP pada pengelolaan kinerja tidak dapat teralirkan ke e-kinerja karena data NPSN Kemendikbudrismen belum padan. Ini wilayah UNOR, UNOR Tatper, nanti aktornya harus kemana Bapak Ibu, nanti ke BKD atau BKPSDM, nanti tugasnya memadatkan UNOR. Kemudian prioritas ketiga ini, kalau misalkan data SKP tidak dapat teralirkan ke e-kinerja karena data NPSN. Nah, kalau data yang perlu dipadankannya adalah NPSN, maka nanti aktornya atau Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.